Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trader. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mereview dan menganalisa beberapa market yang ada di beberapa pair. Kita mulai dari SAUSD. Kalau kita perhatikan SAUSD, dia sudah mengabrik area preset liquidity. Kemudian di sini ada order block. Kita kemarin ada entry di area ini. Kita entry-nya di area sini, di area order block ya, di area order block di M15, karena dia sudah membuat market structure break ya, market structure break. Di entry kita di area order block, dan di sini ada fair value gap. Jadi kemarin kita entry di area ini, kita ambil order blocknya dengan target TP kita adalah area fair value gap ya. Kemarin kita ambil TP kita adalah di fair value gap dengan perbandingan 1:2 lebih. Kemudian kita ada entry lagi di area ini. Nah, ini sudah membentuk market structure break ya. Ini market structure shift-nya ya, dia membuat market structure break. Kemudian kita lihat kemarin di M30, di sini ada fair value gap. Jadi kita entry di area fair value gap dengan target TP kemarin adalah di area ini. Jadi kalau kita lihat ini kisaran 1:2, 1:2 ya, 1:2 lebih ya, di sini. Kemudian selanjutnya di sini ada area preset liquidity. Kita kemarin mencoba untuk mencari peluang entry sell dan menunggu area konfirmasi, namun kita tidak mendapatkan konfirmasi di sini, jadi kita tidak akan melakukan sell. Dan kalau kita lihat, ini adalah area high tertinggi ya, dan kita tunggu entry kita di area ini. Ini ada fair value gap, ini ada order block ya. Ya, tunggu entry di area ini seperti ini ya. Ini adalah area entry, atau di sini ketika ada konfirmasi sell, kita lihat apakah dia membentuk market structure shift yang bagus. Ini adalah dailingnya, ini ringnya ya, ini adalah biasnya ringnya ini.
Selanjutnya USD CAD. Kalau kita perhatikan di USD CAD, ya ini sebenarnya market masih dalam kondisi tren naik ya. Ya, ini tren naiknya. Ini tren naik. Namun di sini kita lihat di sini ada order block. Ini bisa kita gunakan entry ya. Namun untuk ini kemungkinan dia akan kita lihat di weekly. Ya, di weekly di sini. Ya. Ini sebenarnya ada area fresh ya. Ini area fresh. Kita bisa tunggu di area ini di daily. Ya. Kita kemarin coba entry di area ini. Karena di sini ada order block. Kalau kita perhatikan di sini, ini adalah liquidity grab. Ini kemudian dia ambil dari order block. Order block di sini di H4 ini kelihatan order blocknya fresh. Kemudian kita coba ambil di sini. Namun sebenarnya ini adalah areanya berada di diskon ya, diskon. Biasanya saya lebih suka untuk entry di area OTE ya, di area OTE. Namun ini kita coba. Jadi sebenarnya bug entry kita akan coba nanti entry di sini. Ini adalah ranknya, karena sebenarnya trennya dia naik. Kita bisa juga cari sell juga. Dan ini kita kemarin coba TP di sini, dan ini bisa kita coba nanti entry di area ini, kemudian target ini. Dan ketika kita ingin mencari buy, maka kita cari area di sini, ada area diskon ya. Area diskonnya ada di area ini. Namun kalau kita lihat di sini fair value gap berada di area di bawah OTE sini. Jadi area ini bisa kita pertimbangkan untuk mencari entry ya, seperti ini. Kalau ini naik, ini bisa ambil ini, karena di sini dia sudah membuat market structure ya. Ini market structure-nya, ini area tengah-tengah ya. Bisa juga kita coba, karena ini saya lihat ada order block yang fresh ya, kemungkinan dia akan naik, ambil ini kemudian turun. Dan kita akan cari juga area entry di sini. Ini adalah gambaran market secara umum. Kemudian RUSD. Kita perhatikan sebenarnya ini sudah berada di area diskon ya, di daily ya. Bahkan dia sudah berada di area OTE. Namun kalau kita lihat di sini bisa kita perhatikan area cari peluang entry, karena di sini ada fair value gap. Namun ini fair value gapnya tidak bagus. Kita coba di H4 ya. Kalau di H4 ya, ini adalah order block yang fresh. Ini ada order block yang fresh ya. Ini juga sebenarnya ada fair value gap, namun ini fair value gap sudah diambil area ini ya. Dan kita coba entry tadi kemarin di area ini.
ya. Ini entry, kemudian target di sini, target dekat. Kalau kita nyari peluang sell, ini adalah area yang bagus untuk sell nantinya, karena di sini ada liquidity, set liquidity, dan ini ada fair value gap. Kalau kita lihat di sini, ini adalah area OTE. OTE berada di area fair value gap. Ini dia 4. Satu, ya, dia satu di sini kelihatan. Jadi target ini sampai area ini. Kemudian kita cari peluang entry di area ini. Ini adalah gambaran market secara umum. Kemudian USD CHF. Ya. Kalau kita lihat di USD CHF, di sini ada area base liquidity, ini ada base liquidity. Dan base liquidity ini di sweep, ya, di sweep. Kita coba untuk cari peluang entry di area ini, karena kalau kita lihat area fresh fair value gap berada di sini, ya. Ini adalah fair value gap di M5. Ini kita coba untuk ambil nanti. Dan selanjutnya targetnya kita bisa ukur, ya. Ini adalah target sebenarnya. Ini adalah target. Di sini ada order block. Dan kalau kita ukur di sini, ya, ini adalah area premium, area diskon. Ini adalah area premium. Jadi sebenarnya dia masih berada di area premium. Dan kita bisa lihat nanti ini, kita cari sini dengan target terdekat ini. Nanti bisa juga kita cari ini ada area BPR, ya. Ini kita bisa lihat nanti di area BPR ini target entry selanjutnya. AUD USD. AUD USD ini kalau lihat dari ini sebenarnya ini masih turun, ya. Dia ambil fair value gap di sini, kemudian turun. Dia kalau dilihat di daily turun, ngebreak, dia ambil ini order block, ya. Turun lagi, di sini ada order block. Kita perkecil, ya. Ya, di sini ada order block. Ini order block, ini ambil. Ini order block di daily, dia ambil, kemudian turun, kemudian dia ambil lagi. Di sini order block, ya. Kalau di sini order blocknya ini, kalau kita perkecil lagi, kita temukan di sini ada fair value gap. Jadi area fair value gap di H1 di ini di respect, ya. Respect. Kemudian turun di sini. Selanjutnya turun lagi, kita kemarin coba entry, ya, di area ini, namun nggak dapat. Ternyata dia ambil dari order block ini, ya. Selanjutnya di sini ini dia ambil order block ini, ya. Dan sekarang dia berada di area ini, order block di H4, ya. Kalau berdasarkan ini, ya, ini sudah berada di area OTE. Namun kalau berdasarkan ini adalah area yang kita pertimbangkan nantinya. Jadi untuk saat ini kemungkinan dia akan turun, ya. Kita lihat apakah dia ini break, ya. Apakah dia di ini break. Kalau di break, kita cari peluang entry di area ini.
Ya, ini adalah area var value gap. Kemungkinan dia akan ambil area ini, baru naik ambil dari atas ya. Ini area fresh juga ini area yang bagus. Kalau ini fair value gap udah diambil, jadi kita tunggu di area ini order block ya. Ini ada area yang bagus. Kalau misalnya dia naik di sini area ini, bisa jadi dia turun dulu kemudian naik ambil dari order block ya, atau dia naik ambil order block kemudian turun. Jadi ini bisa kita perhatikan nantinya untuk area buy atau di area ini order block, karena ini adalah area fresh. GBP USD ya, GBP USD ini adalah biasanya sell set liquidity, kemudian ini ada sell set liquidity udah di sweep ya, di sweep. Kemudian di sini ada, kalau kita di satu ini ada order block ya, order block ya. Kalau naik dia kemungkinan akan ambil order block ya. Kemudian di sini ada order block, ini order block diambil ya, ini sell set liquidity ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita entry kemarin di area ini ya, di area ini ya, karena kalau kita lihat dia berada di area sell set liquidity, kemudian dia membuat market structure ada displacement di sini. Jadi kita entry kemarin di area ini, entry kita di area ini, target di order block ya, dan sudah TP ya. Kemudian dia ngebreak area ini, turun ya. Ya, ini adalah fair value gap. Namun untuk sell sebenarnya tidak terlalu bagus karena dia sudah berada di area sell set liquidity, di area di H4 ya, atau di satu ini kelihatan ya, di satu juga kelihatan di area sell set liquidity untuk entry sell. Nah, ini kemungkinan turunnya hanya sementara dan target selanjutnya adalah area ini ya, ini. Dan saya masih ada entry di area ini. Saya coba entry di area ini ya, ini udah diambil di area ini. Oh bukan area, sorry, bawahnya ya. Kita masih ada entry di sini, kita entry lagi kemarin di sini dengan target adalah sini selanjutnya. Pertama kita sudah TP, kemudian kita lagi area ini karena ini ada di area sell set liquidity. NZD USD dan NZD USD dari daily ya, kita lihat daily, kita lihat weekly ya. Weekly kalau kita lihat di sini dia ya sudah berada di area ini, area OTE, dan di sini ada order block. Kalau kita lihat di daily, namun ini areanya tidak terlalu bagus. Kita lihat di H4, di H4 kita buang dulu di H4 ya. Di sini gimana order block ya, di respect nih, di respect order block nih. Oke, ini ambil naik, ambil order block
ya. Ini bisa jadi dia akan ambil order block kemudian naik ke atas. Oke. Karena ini order block udah diambil ya. Dia akan ambil ini kemudian naik. Bisa jadi seperti itu. NZD/JPY ya. NZD/JPY kemarin kita ada entry di area ini ya, area ini, namun hampir diambil, tapi kita lihat sebenarnya diambil dari fair value gap di M30. Di sini ada fair value gap. Kenapa kita entry? Di sini ada sell set liquidity ya, sell set liquidity, kemudian ada order block. Kita targetnya order block dan bisa akan naik ke sini lagi. Dan garis besarnya ini adalah area yang bagus ya. Ini ada order block ya. Ini ada order block, kemudian ini fair value gap. Jadi kita cari area nanti entry di area ini. Ini juga perlu diperhatikan tidak bagusnya karena di sini ada area ini. Dan ini adalah area yang fresh ya. AUD/JPY kalau kita lihat di daily ya. Daily di sini ada basic liquidity, kemungkinan dia akan ambil area order block di sini baru naik ya. Ini adalah area yang perlu kita perhatikan ya. Kemudian dia turun ambil dari fair value gap di H1 ya. Ini untuk buy sebenarnya bisa saja, tapi ini udah ambil order block. Kita lihat apakah dia turun sampai sini. Kalau dia turun sampai sini, kita akan cari entry buy di area ini dan di area ini ya. Ini adalah area besarnya, ini adalah ranknya adalah area ini. Ini rank ya, rank besarnya. Kemudian CHF/JPY ya. CHF/JPY ini kita kemarin coba entry di sini namun belum diambil. Kenapa kita entry di sini? Di sini ada sell set liquidity, dan sell set liquidity ini dua-duanya sudah diambil. Ini liquidity grab, ini sell set liquidity sudah diambil. Dan di M15 dia udah membuat market structure. Seharusnya entry-nya di area ini ya, seharusnya entry pertama di area ini. Kemudian dia membuat market structure break ya. Kita coba entry di area sini, dan di sini ada fair value gap, ada displacement. Target adalah di area ini, di area atas, karena ada fair value gap. Kemudian EUR/JPY ya. EUR/JPY kita sebenarnya ada area sell set basic liquidity ini. Basic liquidity kita coba entry kemarin di area sini. Ada fair value gap M15. Kenapa? Karena ini sudah membuat market structure ya. Market structure ini udah di break. Ini juga udah di break. Ini market structure break. Kemudian kita coba untuk entry di sini fair value gap 15. Namun kalau kita perhatikan dia ambil fair value gap di H1 ya. Nih. Jadi kalau kita misalnya ambil fair value gap di H1, kita akan terfill ya, terambil order kita dengan target adalah area ini. Namun kenapa saya tidak ambil di H1? Tujuannya adalah untuk memperkecil risiko ya. Jadi saya memperkecil risiko dengan mencari peluang entry di
fair value gap di M15 ya. Kemudian coba entry lagi di sini, namun tidak diambil. Jadi kalau ambil H1 ini dapat ya. Kemudian turun lagi, diambil ini fair value gap turun ya. Ini hati-hati, ini udah berada di area jenuh ya. Perlu hati-hati. Kalau di D1 ini adalah order block ya. Kalau di H4 sebenarnya dia udah ambil H4 ini. Jadi ini perlu di close ya. Kalau misalnya fair value gap H1 terambil dan sudah nyentuh fair value gap di H4, ini di close. Jadi targetnya kita sini. Sebenarnya kalau ini kita dapat 1/2 lebih ya. Ya, nanti kita lihat apakah ada peluang buy di area ini. Kemudian USD-JPY ya. USD-JPY kita ada entry, coba entry di sini. Namun sampai sekarang belum diambil. Ya. Karena ini kita lihat dia ada basic liquidity. Kemudian ini membuat market structureship, di sini ada liquidity grab. Ya. Kita coba entry di area ini, fair order block ya. Gak diambil, sebenarnya dia ambil area ini, sempat ambil area ini fair value gap, tapi kita lihat nanti apakah ini masih valid ya. Kita coba, kalau seperti ini sebenarnya ini sudah tidak bagus lagi, kecuali dia langsung naik. Bagusnya adalah dia langsung naik kemudian turun ambil area ini. Nah ini bagus, jadi ini kita lihat nanti CAD-JPY ya. Kita ada entry di sini ya, karena ada basic liquidity, kemudian membuat market structureship, lalu dia ada area fair value gap ya di sini. Ini sempat naik, ambil fair value gap namun tidak diambil, jadi ini kita katakan sebagai inducement ya, seperti PPJPY ini sebenarnya masih berada di area setway, dan kita akan coba cari peluang entry di area ini, order block di 4 dan di sini. Ini ada area fresh. Kalau ini sebenarnya area akumulasi ya. Akumulasi. Apakah dia membuat manipulasi ke atas sini kemudian distribusi, apakah dia membuat manipulasi ke bawah kemudian distribusi. Ya, Nasdaq kita ada entry di Nasdaq ya. Ini masih berjalan. Kenapa kita di sini ada order block ya. Kemudian di M5 di sini ada fair value gap ya, kita ambil di fair value gap. Dan ini masih berjalan ya. Demikian analisa market dan review, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.